Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu manajemen tool yang juga sudah sangat populer yang disebut sebagai strategi maps. Jadi melalui sesi ini kita akan membahas mengenai gambaran dari strategi maps, kapan kita menggunakan strategi maps, cara yang benar dalam menggunakan strategi maps itu seperti apa, dan yang terakhir seperti biasa pro cons dari strategi maps. Pada tahun 92, Kaplan dan Norton itu memperkenalkan satu manajemen tools yang sangat populer disebut sebagai balance scorecard. Jadi balance scorecard itu dipakai untuk mengukur kinerja organisasi. Nah, selanjutnya Kaplan dan Norton ini menemukan bahwa ternyata terdapat kebutuhan untuk memodelkan hubungan antara strategi perusahaan dengan drivers yang pada akhirnya akan mempengaruhi strategic outcomes yang ada di perusahaan. Nah, strategi maps ini mereka bangun yang merupakan tools lanjutan dari balance scorecard untuk membantu kita dalam menghubungkan strategi bisnis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari strategi. Nah, di sini strategi maps ini merupakan tools yang sifatnya visual. Dia bisa menggambarkan mengenai creating value process yang ada di organisasi. Strategi maps bisa kita gunakan ketika kita ingin mendeskripsikan strategic goals dengan kontribusi yang diharapkan oleh setiap perspektif yang ada dalam balance scorecard. Misalnya ada strategic goals gitu ya, perspektifnya ada financial, customer, internal process, learning and growth. Nah, ini strategi maps ini bisa memodelkan hubungannya beberapa perspektif itu seperti apa. Nah, di sini strategi maps ini juga bisa menghubungkan antara satu hal yang sifatnya intangible terhadap strategic success. Misalnya perspektif learning and growth. Learning and growth ini adalah hal yang intangible. Nah, kita bisa hubungkan learning and growth ini dengan internal process. Nah, internal process ini kemudian kita tarik hubungannya juga dengan customer expectation. Customer expectation kita tarik lagi dengan financial perspective. Nah, itu kelihatan semuanya dengan menggunakan strategi maps. Yang pertama, kita harus mendefinisikan secara jelas dulu intended strategy dari organisasi itu apa. Misalnya, ini intended strategy gitu ya, bukan emergent strategy. Karena setiap organisasi itu punya intended dan juga ada emergent yang datang kemudian gitu ya. Nah, ini yang kita bahas adalah yang intended strategy. Contohnya, perusahaan itu ingin menumbuhkan segmen X gitu ya, atau perusahaan ingin improve operating efficiency di produk Y. Nah, itu adalah intended strategy-nya. Setelah ada ketemu intended strateginya, biasanya intended strategi ini akan digabungkan dengan internal proses perspektif. Proses apa di internal kita itu yang bisa mensupport dari internal dari intended strategi itu. Dari sisi proses, ini bisa diturunkan ke bawah gitu ya, ke learning and growth gitu ya. Jadi aspek intangible apa di organisasi ini? Apakah kompetensi, pengalaman yang bisa mendukung internal proses. Nah, setelah ke bawah, biasanya langkah selanjutnya adalah dari internal proses ini kita naikkan gitu ya. Jadi proses apa yang bisa berkaitan dengan customer perspektif. Nah, setelah itu kita tarik lagi customer perspektif naik sampai ke financial perspektif. Nah, rangkaian perspektif tersebut mulai dari learning and growth, internal process, customer, dan juga finansial ini kemudian digambarkan dalam suatu diagram cause effect dengan menggunakan strategi maps. Nah, setelah itu baru kita rumuskan ukuran ya, measures dan juga target kinerjanya. Nah, setelah ukuran dan target kinerja terdefine, selanjutnya kita bisa merumuskan inisiatif untuk mencapai ukuran dan target kinerja tersebut. Ini adalah end-to-end proses bagaimana cara kita menggunakan strategi maps. Tujuan utamanya adalah untuk satisfy shareholders atau pemegang saham. Itu diturunkan gitu ya. Dari sisi perspektif finansial, apa yang bisa membuat shareholder ini satisfied? Ya, tentu misalnya contohnya adalah kita ingin grow revenues gitu ya. Nah, dari grow revenues tersebut turunnya ke customer apa? Oh, mereka itu ingin produk yang terbaik gitu ya, highest quality product. Itu adalah mereka. Nah, highest quality product dari sisi customer itu diturunkan ke proses apa? Dari proses kita bisa mengimprove misalnya quality control gitu ya. Kita bisa mereduce misalnya beberapa defect dan segala macamnya. Nah, itu diturunkan lagi sampai learning and growth. Apa yang harus kita kuasai? Misalnya talent dalam hal produksi dan segala macamnya. Rangkaian itu ya, mulai dari kepuasan shareholder sampai ke intangible itulah yang penting dan bisa dimodelkan dengan strategic map.
Nah, dari sini kita tahu bahwa strategic map ini membantu kita untuk mendeskripsikan hubungan antara intended strategy dengan beberapa perspektif finansial, customer, internal process, dan juga learning and growth. Namun demikian, kita tahu bahwa strategi MAPS ini penggunaannya masih terbatas ke 4 personel yang ada di BSC. Beberapa perspektif yang lainnya bisa kita tambahkan, meskipun belum banyak contoh-contohnya gitu ya. Selain itu, strategi MAP ini tidak dapat digunakan untuk memutuskan strategi ya. Dalam hal ini, strategi MAP ini tidak memberikan suggestion maupun solusi terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kelemahan yang terakhir, strategi MAPS ini sifatnya adalah deskriptif dan juga kualitatif, bukan yang sifatnya kuantitatif. Mungkin strategi MAPS ini bisa dikombinasikan dengan misalnya sistem dynamics dan yang lainnya yang lebih kuantitatif. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Bye.